di altar kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Apapun kondisi hari-hari ini, kita percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat kemurahan-Mu. Sampai hari ini, sampai detik ini ya Bapa. Allah yang tetap menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini Tuhan kami akan memulai pada pamit altar kami. Kami mohonkan ya Tuhan lawatan-Mu ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang melawat Tuhan ibadah kami ya Bapa ya. Tuhan yang senantiasa menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian
yang bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini. Terima kasih, terpujilah Engkau yang Bapa. Kami telah menaikkan doa pujian dan penyembahan kami di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Biarlah itu boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan, dan setiap kami juga telah bersuka cita di dalamnya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami mau masuk di dalam seri firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, urapi setiap kami Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu yang akan memimpin seri firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami ya Tuhan di masa-masa sukar yang ada pada saat ini Bapa. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa yang baik. Kami sambut seri firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu, apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, antara satu dengan yang lainnya, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hari ini kita seri firman Tuhan yang saya ambil dari ayat firman Tuhan Mazmur 80 ayat 4. Nah, judul daripada seri firman Tuhan kita pada hari ini yaitu kehadiran Yesus mendatangkan pemulihan. Tentu Bapak Ibu, kita rindu setiap kita mendapat pemulihan, terlebih pada hari-hari ini di mana bangsa kita mengalami kesukaran oleh karena virus corona yang lagi melanda bumi ini. Nah, untuk itu mari saya bacakan bagi setiap kita ayat firman Tuhan dari Mazmur 80 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sekali lagi saya bacakan bagi setiap kita. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bapak Ibu, pemazmur ketika menuliskan mazmur ini, ia tengah berada dalam penderitaan dan tekanan. Ya, sama seperti kita pada hari-hari ini, pemazmur juga mengalami apa yang dinamakan masa-masa sukar. Dan kemudian pemazmur sedang mengharapkan pemulihan dari Tuhan terjadi bagi Israel, termasuk bagi pemazmur itu sendiri. Demikian juga bagi setiap kita Bapak Ibu, dengan keadaan kita pada saat ini oleh karena pandemi Corona 19 ini, maka banyak di antara kita yang mengalami penderitaan dan tekanan. Menurut survei daripada SMRC merilis survei yang mengatakan 67% rakyat Indonesia mengalami kondisi ekonominya memburuk sejak wabah virus corona terjadi, dan 24% tidak mengalami perubahan, dan hanya 5% yang mengatakan mereka mengalami keadaan yang lebih baik. Bapak Ibu, mungkin mereka yang berkata bahwa keadaan mereka tidak mengalami perubahan, pasti mereka yang masih dapat bekerja sehingga mereka masih memperoleh pendapatan sebagaimana biasanya. Dan mereka yang mungkin berkata 5% mengalami keadaan lebih baik, ya, di dalam setiap situasi yang terjadi selalu ada yang dirugikan dan diuntungkan. Dan kemungkinan besar yang 5% ini mereka mengalami keadaan yang lebih baik oleh karena ya banyak ya penghasilan yang mereka terima oleh karena musim daripada virus corona ini. Namun apa yang kita lihat Bapak Ibu, mayoritas daripada penduduk negeri kita saat ini yang mengalami kesukaran, mengalami kondisi yang tidak baik. Nah, untuk itu
sebagaimana pemazmur yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, bagaimana supaya keadaan mereka lebih baik, maka kita juga, Bapak Ibu, saya percaya kita membutuhkan pemulihan itu terjadi bagi kehidupan kita, bahkan bagi negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini? Tentu Bapak Ibu, mari setiap kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah bangsa kita, agar pemulihan ini segera terjadi bagi bangsa kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghadirkan Yesus agar pemulihan itu terjadi? Yang pertama, saya ambil dari Mazmur 91 ayat yang 15 yang berkata demikian, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu, di tengah-tengah goncangan ini, mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ini waktunya untuk kita berserah pada Tuhan dengan berseru dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, sebagaimana tadi di dalam Mazmur yang ke-80 ayat 4 ini, pemazmur berkata, ya Allah, pulihkanlah kami. Demikian jugalah bagi setiap kita, anggota-anggota EPA yang ada, jemaat-jemaat Tuhan. Ini saatnya, waktunya untuk kita bersama-sama berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, memanggil nama Yesus, sebab kita percaya Yesus sanggup memulihkan keadaan yang tidak baik menjadi baik, bahkan lebih baik lagi. Nah, ini yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Kita lebih banyak diam di kaki Tuhan untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keadaan kita yang terjadi pada saat ini. Saya mengambil firman Tuhannya dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi setiap kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi saya bacakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, di tengah-tengah goncangan yang terjadi ini, Bapak Ibu, sebagaimana firman Tuhan yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini dikatakan, supaya setiap kita tetap mengucap syukur. Bapak Ibu, banyak yang saya temukan ketika kita berbincang-bincang dengan beberapa orang mengenai apa yang terjadi pada hari-hari ini, yang saya temukan lebih banyak mereka tidak mengucap syukur, karena yang mengucap syukur ini sepertinya mereka sesuatu yang mereka tidak pahami. Namun kita anak-anak Tuhan, kita sudah diajarkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan atas kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita alami hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur. Dan di dalam mengucap syukur ini ada kuasa di balik daripada ucapan syukur. Kita akan dikuatkan, iman kita akan dibangun ketika kita benar-benar mengucap syukur atas segala sesuatu
yang kita alami, bukan bersungut-sungut, bukan menyalahkan keadaan yang ada, bukan menyalahkan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, ada yang saya temukan menyalahkan daripada pemerintahan kita, yang mereka katakan kurang cepat tanggap. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kunci daripada pemulihan itu terjadi bagi kita Bapak Ibu. Yang kedua tadi yaitu ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita. Bapak Ibu, bisa kita lihat pribadi daripada Ayub. Ayub ketika dia mengalami masa sukar, masa pencobaan, dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi Ayub memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suara lantang dia memuji Tuhan, sebagaimana di Ayub 1 ayat 21 yang berkata, katanya demikian, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini banyak yang hilang daripada kehidupan kita. Mungkin ada beberapa di antara kita pendapatannya tidak seperti dulu lagi, berkurang oleh karena keadaan yang terjadi pada hari-hari ini. Bahkan mungkin ada yang di PHK. Namun satu hal, percayalah Bapak Ibu, Tuhan senantiasa punya cara untuk memelihara kehidupan daripada setiap kita. Nah ini percayalah. Yang penting seperti saya sampaikan tadi, hadirkan Tuhan, hadirkan Yesus untuk mendatangkan pemulihan di dalam kehidupan daripada Bapak Ibu, bahkan di dalam kehidupan daripada negeri kita yang kita cintai ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadirkan Yesus untuk mendatangkan pemulihan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya ambil firman Tuhannya dari Matius 26 ayat 41. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, sekali lagi saya bacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, berbicara mengenai berjaga-jaga dan berdoa Bapak Ibu, berarti berbicara tentang siap sedia dalam segala hal. Artinya sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu, kita harus siap sedia di dalam keadaan apapun untuk kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Bagaimana Bapak Ibu hari-hari ini? Apakah masih tetap semangat berdoa atau doanya sudah kendor? Nah, jangan sampai doanya kendor Bapak Ibu. Justru di saat masa-masa sukar ini, masa-masa yang tidak baik ini, doa kita harus kita tingkatkan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita tidak berdoa Bapak Ibu, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terputus. Hubungan kita dengan surga akan terputus. Hanya doalah yang dapat menyambung kita kepada Tuhan. Melalui doalah kita dapat mencurahkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Melalui doalah kita dapat berseru kepada Allah yang Maha Kuasa. Makanya tadi Mazmur dikatakan supaya kita berseru kepada Tuhan. Jadi ini harus kita lakukan. Melalui doa kita memanggil nama Tuhan,
kita menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita, kita berseru dengan sepenuh hati kepada Tuhan, supaya ketika doa kita didengar oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Sebagaimana tadi ya, di dalam kehidupan ini memang doa Tuhan adalah sepanjang doa ya. Tuhan kita tidak jauh daripada kita. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti dekat dengan kita. Satu waktu Bapak Ibu, pernah kami di menara doa, ada seorang hamba Tuhan yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis berteriak kepada Tuhan, mohon pemulihan daripada Tuhan. Nah, ini memang yang harus kita lakukan pada hari ini. Jadi cara kita yang ketiga untuk menghadirkan Tuhan agar mendatangkan pemulihan bagi kita, yaitu kita tetap berjaga-jaga, berdoa. Dan sebagai kesimpulan daripada bahan seri kita di hari ini, biarlah setiap kita menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita dengan selalu berseru, mengucap syukur, berdoa di dalam roh dan kebenaran. Pasti pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, demikian bahan seri firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami telah diberkati oleh firman ya Bapa, di mana ya Tuhan, biarlah pada masa-masa sukar, di mana ya Tuhan virus corona lagi melanda negeri kami Indonesia ya Bapa, biarlah kami di tengah-tengah masa sukar ya Tuhan menghadirkan Engkau Yesus bagi kehidupan kami, agar kemuliaan itu boleh terjadi bagi setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati seluruh anggota-anggota MA yang ada di keluarga besar JB Tanjung Sari ya Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kasih dan perlindungan Tuhan yang sempurna Engkau lipat-lipatkan bagi kehidupan mereka ya Bapa. Berkati mereka yang berusaha, berkati mereka yang bekerja, biarlah keberhasilan dan keberuntungan senantiasa melimpahi kehidupan daripada seluruh anggota-anggota MA yang ada. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Namun sebelum kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kami juga rindu untuk Tuhan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan dan wajah kita kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang